Bayangkan, kamu berdiri sendirian di tepi pantai. Langit gelap, angin kencang, dan ombak memukul karang seperti suara benda besar yang dihantam berulang-ulang. Namun di pantai Klayar Pacitan, ada satu suara lain yang tak boleh kamu dengar. Suara yang kata warga bisa memanggil sesuatu dari dasar laut. Dan malam itu, aku mendengarnya. Sebelum cerita ini masuk jauh ke dalam kengerian, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh misteri dan ketakutan bisa hadir setiap hari. Salam hormat untuk sahabat Porem Treat yang setia mendengarkan dimanapun berada. Sekarang, pejamkan mata, tarik napas pelan, dan rasakan dinginnya malam di Klayar. Aku tiba di pantai Klayar ketika sebagian besar wisatawan sudah pergi. Pasir putihnya tampak pucat diterpa rembulan. Karang-karang raksasa berdiri seperti bayangan makhluk prasejarah yang mengawasi setiap langkahku. Seorang bapak penjaga area parkir mendadak memanggilku. "Mas, jangan dekat seruling samudra habis maghrib. Ada yang suka keluar." Aku tersenyum kecil, menganggap itu hanya cerita pengusir penasaran. Aku salah, sangat salah. Saat malam semakin pekat, suara itu mulai terdengar. Bukan siulan angin biasa, tapi seperti napas panjang yang ditarik dari celah karang, lalu dilepaskan bersamaan dengan jeritan halus. Aku merinding, tapi rasa penasaran justru mendorongku maju. Suara itu seperti memanggilku dengan nada lirih, menggoda, menyedot kesadaranku perlahan. Bahkan ombak pun seakan berhenti mengikuti ritme suara itu. Semakin dekat aku ke karang raksasa, udara makin dingin. Padahal aku masih di tepi pantai, tapi tubuhku menggigil seolah berdiri di depan pintu kamar mayat. Dan aku melihatnya. Di sela karang, duduk membungkuk sosok perempuan berambut sangat panjang, menjuntai sampai menyentuh pasir. Rambutnya basah, berat, meneteskan air asin, bercampur sesuatu yang kental dan gelap. Dia memainkan sesuatu di antara kedua tangannya. Bambu? Seruling? Tidak. Itu tulang. Tulang kecil, memanjang, dengan ujung retak seolah pernah digigit sesuatu. Suara seruling itu berasal dari lubang-lubang kecil pada tulang tersebut. Saat angin melewati sela karang, tulang itu menghasilkan nada mengerikan seperti jeritan orang tenggelam. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas, bibirnya hilang, dan rongga matanya hitam, seperti lubang tak berujung. Dari mulutnya keluar gelembung air asin yang pecah satu persatu, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai ikan yang terendam lama. Dia bergerak bangkit, sendi-sendinya berbunyi patah-patah. Air hitam menetes dari ujung jarinya. Tubuhku spontan mundur, tapi pasir pantai terasa menahan kakiku. Ombak tiba-tiba datang lebih tinggi dari biasanya, menghantam karang seperti ada sesuatu besar yang bergerak di bawahnya. Lalu, aku mendengar bisikan, dekat sekali, di leherku, "Jangan datang ke suara." Aku dipanggil, "Kau juga." Aku menjerit dan berlari sekuat tenaga. Dari sudut mataku, aku melihat sosok itu merayap di atas pasir tidak berjalan, tapi merayap cepat seperti ditarik oleh bayangan gelap dari arah laut. Sesampainya di warung yang sudah setengah tutup, aku melihat 3 orang warga hanya menatapku dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Mas, kalau seruling samudra sudah berhenti, jangan berdiri." Itu tandanya dia sudah dekat. Malam itu, suaranya tiba-tiba berhenti, tepat sebelum sosok itu muncul di belakangku. Aku tidak pernah kembali ke pantai Klayar setelah kejadian itu, karena sampai hari ini, setiap aku berada dekat suara angin atau siulan, aku selalu merasakan napas dingin di belakang telingaku, seolah dia masih mencari orang yang berani memandangnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng. Dukung selalu agar cerita mencekam seperti ini bisa terus hidup. Salam hormat untuk sahabat Porem Treat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu masih berani